Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita sesudah kita mengalami kematian kecil. Dan mudah-mudahan dengan dihidupkannya kita kembali, kita bisa memperbanyak bekal amal soleh, dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa kembali dalam keadaan suci bersih, dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Pada subuh ini kita akan membedah buku ini. Buku ini judulnya adalah Al-Quran dan Perangkat dalam Memahaminya, digabungan dari ilmu ulumul Quran dan tafsir. Dulu ilmu ini kalau di kampus dipisah, Quran lain, ulumul Quran berbeda, dibedakan. Karena perkembangan kurikulum dan sebagainya itu disatukan oleh kampus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu pokok dalam Islam salah satunya adalah ilmu tentang Quran. Kenapa ini masuk dari segala sumber yang pedoman hidup, petunjuk hidup umat Islam? Maka secara umum bagi orang yang mau memahami Al-Quran, dia wajib mengetahui ilmu Quran, utamanya ilmu tafsir. Apalagi bahagian-bahagian yang kita harus mengetahuinya, yang kita wajib melaksanakannya. Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini wajib rukun, maka kita sebenarnya diwajibkan memahami maknanya Al-Fatihah ini. Terutama ya setelah itu tentu tafsirnya terkait ya. Karena dengan memahami maknanya, memahami tafsirnya secara rinci tentang Fatihah, maka otomatis setiap kita membaca Fatihah di dalam sholat, kita sudah paham maksud tujuan ayat itu. Ya. Maka agama ini ilmu-ilmunya dipelajari wajib pada bahagian-bahagian yang kita wajib mengamalkannya di bahasa begini. Kenapa kita wajib baca menghafal Fatihah? Karena wajib kita baca Fatihah tiap sholat wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Kaidah usulnya kata Imam Syafi'i begitu. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi wajib. Salat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Kapan wudu menjadi wajib? Ketika kita mau sholat. Kalau enggak mau sholat wajib tak wudu? Enggak, gugur kewajibannya. Ya, begitulah cara berwudu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran? Tentu ada teknisnya, ada metodologinya. Nah, kita ringkas saja. Tafsir itu termasuk
secara bahasa maknanya bisa al-idah, menjelaskan, menerangkan, atau al-kasyf. Kasyf itu artinya membuka. Kasyful ghaib, terbukanya pintu gaib. Kasyf buka, maknanya buka rahasia. Bisa juga ditafsirkan asyarah, syarah menjelaskan, syarah Fathul Qorib, syarah ini, syarah B dan seterusnya. Itu artinya menjelaskan. Zaman dulu kan ada syarah, ada hasiah, terus tidak jelas. Dari sisi jenisnya, tafsir itu ada 3. Tafsir bil-riwayah, tafsir bil-ra'i, dan bil-isyarah. Apa yang dimaksud dengan bil-riwayah? Bil-riwayah itu adalah menafsirkan Quran pakai Quran, atau pakai hadis, atau pakai pendapat sahabat. Kalau dalam bahasa kampus, menafsirkan teks menggunakan teks. Gitu ya. Teks Al-Quran ditafsirkan pakai teks Quran, teks hadis, teks perkataan sahabat. Ada yang mau golongannya 3 generasi, ya, sahabat 3 tabi'in. Tapi yang jelas Al-Quran ketika ditafsirkan berdasarkan Al-Quran atau dengan hadis Nabi, namanya bil maksur. Kenapa disebut bil maksur? Bil maksur itu berasal dari kata asal. Asal itu adalah riwayat bekas. Maka disebut juga bil maksur ini dengan tafsir berriwayat, dengan riwayat. Riwayat itu kan bentuknya ya bahas riwayat dari Nabi, hadis, riwayat dari sahabat, hadis mauquf atau asal, ya, dan seterusnya. Bagaimana teknis menafsirkan ayat dengan ayat? Dicarilah ayat yang mirip-mirip, ya. Kumpulkan ayat yang mirip-mirip. Jadi seperti cenderung mau'i nanti dalam tematik. Cari ayat mirip-mirip dengan ayat tersebut. Bagaimana tafsir Al-Quran? Menafsirkan Quran dengan hadis. Dicari hadis yang berkaitan dengan ayat itu juga. Sebab nuzulnya diperhatikan. Apa sebab nuzul ayat ini? Bagaimana Nabi memahami ayat ini? Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Bagaimana penjelasan maknanya? Ini kalau tafsir beriwayat. Apa kelebihannya? Secara umum ulama meyakini karena kita menafsirkan ayat dengan tafsir Nabi, dengan tafsir sahabat, maka diharapkan ya jauh dari kesalahan. Kenapa jauh dari kesalahan? Karena yang paling mengerti makna teks Al-Quran adalah Nabi dan sahabat. Orang yang dimana Al-Quran diturunkan kepada mereka pada situasi mereka hidup. Penerima pertama Al-Quran, awali, orang yang pertama kali menerima Quran, itulah yang dianggap lebih paham tentang maknanya, walaupun tidak mutlak, tapi secara umum begitu. Maka nanti pendapatnya tafsirnya sesuai dengan teks-teks, berdasarkan teks. Di samping itu, apalagi berkaitan dengan akidah, ada sebuah keyakinan tidak semua yang ada dalam teks bisa dipahami oleh akal, khususnya berkaitan dengan akidah. Maka kita membutuhkan penjelasan Nabi SAW. Apalagi dalam akidah yang pada makhluk, ya bayangkan apa? Kalau kita menafsirkan ayat Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat adalah kitaban mawquta, sudah ditetapkan waktu-waktunya, waktu wajibnya sudah ada. Sholat lima waktu. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan sholat? Muncul ayat lain
Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nggak perlu pakai hadis. Yang wajib percaya cuma Quran, kan adalah begitu, ingkar sunnah. Maka apa yang terjadi? Aqimis sholata lidzikri, sholat dia eling zikir Allah. Kalau ada sholat, udah. Kapan sholatnya? Tadi itu yang ini. Itu kan kayak sholat. Wih, kok bisa begitu Pak? Ya sholat itu kan untuk zikir. Intinya kan zikir. Ini ayatnya. Rusak kan? Rusak syariat kan? Maka orang yang mengingkari sunnah disepakati ulama masuk dia ke dalam pintu kekafiran. Ingkar sunnah kafir. Mengingkari sunnah atau mengingkari hadis mutawatir itu dibuatkan oleh sahabat, itu masuk kepada pintu kafir, mengingkari Nabi Muhammad. Maka kenapa orang Syiah itu dibenci? Salah satunya karena mereka membenci sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya kafir kecuali 3. Kalau sahabat itu semuanya kafir, hadis mereka tidak bisa diterima. Kalau hadis mereka tidak terima, mutawatir, akhirnya nyangkut ke Nabi. Ingkar sunnah. Di situ nanti perbedaannya, persimpangan jalannya. Maka di Syiah itu sholat Jumat tidak wajib. Coba baca sejarah politik. Kenapa sholat Jumat tidak wajib? Karena orang Syiah itu fanatik dengan Imam Mahdi berlebih-lebihan. Ketika khutbah Jumat, biasanya yang khutbah itu berpuasa. Ketika Ali tidak menjabat berpuasa, kadang-kadang muncul hadis penjelasan yang menyentil-nyentil Imam Ali. Tak tahan kulit telinga orang Syiah. Tak ada orang Syiah. Itu salah satu faktor. Maka di Syiah itu tidak ada sholat Jumat. Jadi kalau orang Syiah itu kalau Jumat itu tidak wajib. Ya, itu salah satunya ya menyebabkan kenapa mereka tidak sholat Jumat. Kalau kita baca dari sejarah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tafsir di riwayat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Ditafsirkan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus adalah jalan orang yang engkau beri nikmat Allah. Jadi ayat pertama ini, ayat ihdinas siratal mustaqim ini ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Tapi tafsirnya belum lengkap. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Kan gitu. Maka kita carilah ayat yang sama. Muncullah ayat yang mirip di dalam ayat lain. An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Muncul kan? Apa kata Allah? Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, mereka itulah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka lah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka ini yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang membenarkan tangan kanan nabi yang siddiq, membenarkan nabi dan berjuang bersama nabi hingga mati. Wasyuhada, orang-orang yang bersyahid, wassalihin, orang saleh. Jadi jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan lurus itu adalah jalan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, atau jalan orang-orang yang mengikuti para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya kan? Karena ini banyak kan? Tafsir model begini
sering dilakukan Nabi juga kan? Tafsir bil ma'sur ini ya. Nah, kalau kita tafsirkan dengan hadis, dalam Ibnu Ahmad dikatakan Nabi SAW, Nabi membuat garis lurus. Ketika ditanya apa maksud siratal mustaqim, buat Nabi garis lurus. Garis lurus. Ya. Kemudian beliau mencoret jalan yang banyak, samping kiri, samping kanan. Setelah itu beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Di setiap jalan menyimpang ini ada setan yang menyeru kepada jalan menyimpang tersebut. Jadi jalan lurus, inilah jalan. Kalau dalam bahasa lain, kul hadhihi sabili adu ila Allah. Katakanlah ini jalanku, sabili adu ila Allah, mengajak kepada Allah. Jadi kalau ada orang melaksanakan syariat mengajak kepada Allah, itu jalan lurus. Kalau ada orang yang belajar ilmu hakikat atau ilmu batin Islam mengajak kepada Allah, jalan lurus. Tapi kalau dia mengajar syariat, buat kita berkelahi saja, baru antap, gak ngajak kepada Allah, gak nambah yakin, tapi nambah berkelahi, nambah bunuh-bunuhan, itu sudah menyimpang, terkontaminasi. Ada orang belajar kebatinan, tidak mengajak kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, gak nambah iman, gak nambah dekat sama Allah, malah nambah dekat sama jin, dekat dengan sihir, menyimpang. Kalau kita pahami dari ayat-ayat, kuncinya itu teman. Kalau kita tafsirkan berdasarkan pendapat sahabat, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan lurus? Imam Ali mengatakan jalan lurus itu adalah Al-Quran. Ini mulai beda sama kan? Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan jalan lurus itu, iya, itulah Islam itu. Inna dina indallahi Islam. Itu jalan lurus. Islam itu jalan lurus. Coba lihat cara sahabat menafsirkan. Abi Aliyah dia menafsirkan jalan yang lurus itu adalah Nabi dan kedua sahabatnya. Maka Nabi mengatakan, dari mana dia punya dari sebuah hadis? Ikutilah orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar, khulafaur rasyidin min ba'di. Tapi dia sebut Abu Bakar, Umar saja. Sebahagian riwayat yang empat itu kan. Kalau tafsir tabi'in, Imam Ar-Razi bilang jalan orang-orang soleh, orang dulu yang diberi iman, masuk dan katanya. Budaya India mengatakan ini lebih khusus lagi, jalan menuju haji. Ini makna khusus. Tafsir khusus. Padahal kalau secara umum tak bisa disebut begitu kan. Nampak. Jadi kalau kita menafsirkan dengan ayat Quran, dengan tafsir Nabi, penjelasan Nabi, penjelasan sahabat, tapi ini namanya tafsir riwayat atau bil ma'thur. Yes. Ini yang pertama, teknisnya. Teknis kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini contohnya, kalau kita tidak menggunakan hadis dalam menafsirkan Quran, kadang-kadang kita bisa tersesat. Seperti contoh tadi, aqimis shalah tadi zikir, salah mengartikan makna salat, maka tersesat. Juga dalam menafsirkan sebahagian ayat, contoh alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 82. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, bidzulmin, merah. Mereka lah orang yang mendapat keamanan, mereka lah yang selamat, dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Waktu itu Ibnu Abbas bingung, ya Rasul, kalau iman yang selamat yang diterima itu orang iman, orang yang tidak pernah buat dosa, tidak pernah berbuat jahat, maka kami tidak akan bisa selamat. Siapa di antara kami yang
pernah yang tidak berbuat kezaliman, yang tidak berbuat dosa. Semua kami buat dosa, buat kesalahan yang Rasul. Bagaimana ini? Kan bahaya iman kami ditolak gara-gara buat jalim. Apa kata Nabi? Yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah apa kata Nabi? Inna syirka la zulmun azim. Jadi yang dimaksud zalim di situ adalah syirik. Iman bercampur dengan syirik, itulah iman yang ditolak. Jadi kalau dia orang beriman masih buat dosa besar, korupsi, masih berzina, masih beriman gak dia? Masih Islam gak dia? Masih Islam, tapi namanya Islam fasik. Sholat kita dia kan Islam fasik, dosa besar. Ajar akidah namanya begitu, tidak mengkafirkan. As-salasu min aslil iman, ada 3 hal yang berasal dari iman. Al-kafru amma qala la ilaha illallah, menahan diri mengkafirkan orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Kita tahan diri kita karena dia buat dosa besar untuk kita kafirkan, itu bagian dari iman. Dia masih Islam, tapi Islamnya masih berdosa besar. Maka dibedakan antara orang Islam fasik dengan orang Islam yang soleh, yang beriman benar-benar. Maka yang dimaksud dengan orang yang imannya ditolak adalah orang yang imannya bercampur dengan syirik. Kalau tidak ada hadis penjelasan Nabi, selamat gak sahabat? Selamat sahabat? Gak ada. Bisa sahabat sesat kalau tidak ada penjelasan Nabi. Maka orang-orang yang mengingkari hadis sunnah dipastikan sesat. Tidak bisa diingkari, karena dia sumber kedua kan. Lanjut yang kedua, tafsir Birra'i. Birra'i ini menggunakan kekuatan rohyu, tetapi semata-mata bukan rohyu. Dia mencari makna dari ayat Quran, isyarat-isyarat Quran, hadis, kemudian baru dikerahkan semua pemahaman akliyah kita. Ya. Maka di dalam tafsir Birra'i ini ada 2, ada yang bisa diterima, ada yang ditolak. Bagaimana syarat bisa diterima? Tidak bertentangan dengan ayat Quran dan sunnah atau hadis. Tidak bertentangan dengan Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu bagaimana kamu lihat aku salat. Salat itu ada rukuk sujudnya, ada rukuk-rukuknya. Ini bukan ijma. Jadi kalau ada orang salat pakai ini, amlah ijma dia. Tak bisa mutawatir. Memiliki tunjukkan isyarat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Quran hadis. Jadi ada isyaratnya, ada petunjuk-petunjuk, nyerempet istilahnya pastikan. Tak semata-mata akal nafsi. Kalau semata-mata akal nafsi pakai hawa nafsu, itu nanti tertolak. Ya. Karena Nabi mengancam mengqalatil Quran bi ra'yihi. Siapa yang menafsirkan bicara tentang Quran dengan akalnya semata-mata, hendaklah siap-siap masuk neraka. Mengqala bil Quran bi ra'yi fasoba faqad akhta. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, walaupun tafsirnya benar, dia sudah melakukan kesalahan. Lalu Ibnu Taimiyah dalam usul tafsir, apa yang dimaksud dengan menafsirkan Quran bi ra'yihi? Menafsirkan Quran bi ra'yihi maksudnya adalah menafsirkan Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, mata, telinga, hati
Jadi menafsirkan Quran tanpa ilmu, dengan hawa nafsu, dengan akal semata-mata gak ada ilmunya, gak paham ulumul Quran, gak paham mana itu mahfuzat, isi tujuan syariat, tak ngerti, ya, gak paham banyak Al-Quran hadis, hanya dipahami yang pakai akalnya, siap-siap masuk neraka. Dan melakukan kesalahan, gak pakai ilmu. Itu yang dimaksud kalau Ibnu Taimiyah memahami itu, yang dimaksud dengan biro ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk memahami Al-Quran, biro ini, tafsir biro yang dianggap sahih adalah pendekatan bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pendekatan saintifik modern boleh kayak alumnya dia muatkan iman kita. Pakai ilmu apa? Saintifik. Ilmu saintifik dari mana? Penelitian akal rohi manusia, perkembangan modern. Melihat dari sisi munasabah ayat, maka dibutuhkan ilmu ulumul Quran. Ada munasabah ayat. Nanti kita jelasin dalam terakhir. Ya. Contohnya gini, tafsir bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah. Nah, Iqra ini berasal dari kata qara, yang artinya menghimpun, membaca. Dalam kaidah bahasa, Iqra, kata Iqra ini tidak disebutkan objeknya. Iqra, apa yang mau dibaca? Iqra, kata dia, apa yang mau dibaca? Jadi kalau tak disebutkan objeknya, maksudnya apa kata Iqra ini? Kalau tidak disebutkan objeknya, maka ini dimaksud adalah secara umum, membaca segala apa yang bisa dijangkau kata itu, yang bisa dijangkau akal, dan dia bermanfaat bagi kehidupan, bermanfaat untuk menguatkan iman Islam kita. Maka yang dibaca itu ayat Tuhan. Ayat Tuhan itu yang sudah tertulis, Al-Quran, termasuk ayat yang tak tertulis alam semesta. Maka disebutlah yang dibaca itu ayat kauniyah, firman Allah. Satu lagi ayat kauniyah, yang terbentang di alam semesta. Alam semesta ini pun bagian dari ayat kauniyah, ayat Allah juga kan. La ayatin li ulil albab. Tanda-tanda itu sama membaca. Ada tak Nabi menafsirkan begitu? Ayat ini ada? Gak ada. Sahabat gak ada juga, tidak ada dalam tafsir. Lalu siapa menafsirkannya? Salah satunya yang menafsirkan Quraisy. Maka perlu Bapak ketahui, kedudukan tafsir Al-Misbah Quraisy itu lebih banyak kepada tafsir Rawi, bermain di bahasa. Maka orang hadis gak suka memakai Al-Misbah karena hadisnya dikit, lebih suka memakai tafsir siapa? Ibnu Katsir. Kenapa? Menafsirkan Al-Quran dengan hadis semua. Nah, biar paham kita kedudukan tafsir itu bagaimana. Kalau zaman dulu tafsir yang diriwayah yang paling kuat Al-Bukhari, Imam Faqih, Imam Mazhab dulu, cuma mazhabnya tak berkembang. Ditelan masa yang berkembang Mazhab Syafi'i, Hanafi, Malik, Syafi'i. Imam Tabari Imam Mazhab juga. Dia punya buku tafsir At-Tabari banyak-banyak. Cuma At-Tabari itu campur. Hadis sahih, Ibnu mau campur semuanya. Disortirlah sama yang lebih dekat masanya dengan kita, Ibnu Katsir, disortirnya, diceknya mana yang kira-kira mau terlalu boleh dibuang, diambil yang sahih, yang hasannya, walaupun bagaimanapun nanti tetap ada nyerempet kayak lemah, tetap enggak. Tapi dipercaya diyakini Ibnu Katsir ini lebih ketat. Maka bagi orang-orang yang senang dengan hadis sahih, hadis hasan, cenderung kepada
hadis terus pendapat sahabat mirip dengan terbalik. Cuman begitu masih ada bercampurnya. Yang lebih selektif Ibnu Katsir. Maka Ibnu Katsir dalam banyak dipakai orang hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Bolehkah kita menafsirkan Al-Quran begini dengan royu, dengan pendekatan bahasa? Menurut kebanyakan ulama boleh. Kan ada syaratnya, jadi tidak boleh bertentangan dengan Quran, hadis, tak boleh bertentangan dengan ijma, tak boleh bertentangan, ada isyarat Qurannya. Ya tadi kita menafsirkannya pakai ilmu bahasa, bukan ilmu. Iqra, kalau ada perintah kalam tidak disebutkan objeknya, berarti itu berlaku umum. Suruh membaca apa saja bermanfaat bagi kehidupan. Iqra. Oh, enggak ada Nabi menafsirkan begitu, sesat lu. Susah kita. Berarti dia enggak belajar tentang kita tafsir. Enggak kenal dia metodologi tafsir birra'i as-shahihah. Ya. Tafsir birra'i yang dianggap sahih saja. Pendekatannya bahasa. Kemudian pendekatan bahasa lagi yang kedua, Iqra diulang 2 kali. Sebagian ulama mengatakan Iqra pertama buat Nabi, Iqra itu buat Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, Iqra kedua itu buat umat. Iqra orang buka Al-Quran. Ada juga yang berpendapat pertama perintah belajar, Iqra belajar. Yang kedua perintah Iqra mengajar. Mau diterima enggak masalah. Enggak bertentangan dengan Al-Quran hadis, tafsir bahasa birohiyah. Baik, tafsirnya enggak ada masalah. Bertentangan enggak dengan Quran begitu menafsirkannya? Dengan hadis, sunnah, enggak juga. Maka dianggap silakan saja. Diterima, ditolak enggak apa-apa. Karena itu namanya tafsir bahasa. Dia tidak mengerti, tidak sebuah keyakinan pasti kan dengan Allah kita ini. Al-Marwazi malah mengatakan kenapa Iqra itu disebut berulang-ulang. Nah ini tafsir Marwazi yang diambil hikmahnya, maluzahnya dari isyaratnya. Karena katanya ilmu bisa tertanam ke dalam hati apabila dibaca berulang-ulang. Kalau sekali baca, baik lengketnya Pak. Tapi kalau dibaca berulang-ulang, dipahami di ayat, makanya kata Iqra itu baca itu berulang-ulang, belajar itu berulang-ulang, baca itu jangan sekali aja. Baru dia melekat. Iqra itu. Itu juga tafsir namanya tafsir bira'i, tafsir hikmah. Sesat tak tafsir bira'i? Seperti itu? Walaupun tak pakai hadis, tak mesti pakai hadis baru dikatakan tak sesat. Kalau tak pakai hadis dikatakan sesat. Enggak, ada pakemnya, ada teknisnya. Ada seperti tadi syaratnya. Tafsir pada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dimaksud dengan ba itu? Ba itu kebiasaan orang Arab berkata, orang Arab dia bismillah, bismi uzza. Suka mereka gitu kan. Dengan nama Allah, dengan keberkahan nama Allah Uzza. Yang ini yang begitu Pak, menggunakan kata itu untuk mengagungkan bismillah atau bismillah. Jadi bismi itu diartikan dengan beserta. Maka dipahamilah nanti bismi rabbik, berbuatlah engkau karena Allah, dengan Allah, beserta Allah. Artinya berbuat itu harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, belajar itu bismi karena Allah, untuk Allah, bersama Allah, untuk Allah. Karena makna baiknya begitu secara bahasa. Itu namanya tafsir birra'i mahmudah, ya. Tafsir dengan ra'yu tetapi mahmudah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang berbuat baik tanpa menyebut nama Allah, maka terputuslah, hilanglah berkahnya. Karena ada tadi, makanya saya sebut tadi tafsir birra'i itu tidak semata-mata akal nafsi, tapi ada ilmunya,
ada nyangkut dia dengan hadis, ada petunjuk isyarat-isyaratnya gitu. Bukan akal semata-mata gitu ya. Tafsir berdasarkan ilmu modern. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Siapkanlah untuk menghadapi musuh kekuatan yang kamu punya, baik kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Dengan kekuatan itu kamu menggentarkan musuh. Ini kalau kita tafsirkan di riwayah, ini kalau dalam hal sosial, kelemahan tafsir di riwayah salah satunya di sini. Inilah nanti kalau Bapak belajar meteorologi ini, pemahaman Bapak lebih luas. Coba perhatikan ini. Ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, buah. Nah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Buah guna ar-rimayah. Buah di sini adalah memanah. Persiapkanlah kekuatan yang kamu punya dari kemampuan hebat memanah dan dari kuda-kuda ditambah. Perang Israel sama Palestina. Bapak memakai hadis Nabi. Apa yang dimaksud dengan kuah? Kuah adalah mana? Maka orang Palestina dibekali dengan kemampuan panah dan kuda melawan tank Israel. Benar? Benar? Orang yang tidak ngerti meteorologi tafsir, ini tidak ngerti meteorologi tafsir saklar. Oh, itu tafsir Nabi. Sesat, salah tafsir loh. Nabi aja tidak diterima mana katanya. Padahal akalnya sudah benar-benar dan terima. Dibenturkannya antara kata-kata Nabi dengan akal sehatnya. Yang sakit akalnya siapa? Yang sakit akalnya siapa? Yang memaksakan tadi. Kenapa Nabi menafsirkan ahli ayat? Karena konteks masa itu yang paling kuat adalah kemampuan memanah, bisa bunuh jaraknya. Ya, kalau sekarang ganti mana apa? Udah, kan? Maka kalau Bapak menafsirkannya dengan sentimen modern, kita itu wajib nyundel. Untuk apa? Turhibuna aduwakum, nakut-nakuti musuh. Jangan main-main kalian ya dengan negara Islam. Negara kuat lebih disukai Allah dari negara lemah. Tapi kita banyak gak sadar begini kan. Maka dari sini kita pahami sebenarnya hadis-hadis itu ada yang kalau bahasa Salman Al-Farisi ini, ketika Nabi perang Khandaq, ya, ketika Nabi perang Khandaq, Nabi mengusulkan sesuatu, perintahkan sesuatu, lalu Salman bilang begini, ya Rasul, mohon maaf, apakah pendapatmu ini wahyu atau dari wahyu? Dikonfirmasi sama Salman. Oh enggak, ini bukan wahyu, ini dari rohku pendapatku. Oh ya Rasul, kamu ini pendapatmu bukan wahyu, aku punya pendapat lain. Apa itu? Menurutku lebih bagus kita buat main untuk menghadap orang kafir Quraisy. Maka dikenallah orang kata buat main. Coba itu halus sekali lulus Salman Al-Farisi. Dengan Salman Al-Farisi mantan pendeta Persia yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi dibedakan. Maka Nabi sendiri mengatakan, apa kata Nabi? Idza amaratukum bi syai'in min dinikum, kalau aku menyuruh kamu berkaitan dengan agamamu. Berkaitan dengan agama apa? Ada perintah dari Allah. Agama itu harus berdasarkan perintah dari Allah tentang agama. Fakhudhuhu, ambil, laksanakan. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, tapi kalau aku perintah kamu berdasarkan ra'yuku, fa innama ana bashar, aku manusia. Pernah enggak Nabi salah menggunakan ra'yunya? Pernah? Pernah. Lewat Nabi
urusan apa namanya, urusan dunia itu kan orang sekarang kan sering memahami urusan dunia itu pokoknya kalau ibadah mahdoh, gak akidah, muamalah urusan dunia katanya kan, ya kan? Sebenarnya keliru analisisnya. Urusan dunia itu bukan muamalah. Muamalah itu urusan dunia. Kalau bapak gak pakai agama di situ, gak pakai petunjuk agama, celaka. Bermuamalah gak pakai petunjuk agama, celaka kan? Celaka. Maka nanti orang disekulerkan tanpa sadar halus ilmunya, sekuler jadinya, memisahkan urusan agama dengan dunia. Jadi sekuler. Apa yang maksud dengan urusan dunia? Orang hadis sering memahami urusan dunia adalah urusan muamalah. Orang fikih tak begitu, itu pemahamannya salah. Maka kalau bapak lihat bab fikih, ada tak bab urusan dunia? Ada. Yang ada bab ibadah, bab muamalah, muasyarah, munakahat. Itu urusan agama semua. Mana ada urusan dunia? Urusan dunia itu sebenarnya urusan berdasarkan roh. Dia butuh roh. Lepas dari petunjuk Allah kita berijtihad. Kalau dalam fikih begitu sebenarnya kan. Bisa bapak pahami itu alur logikanya. Kenapa saya memahami begitu? Ya karena sama begitu kan. Ya Rasul, ini pendapatmu atau ahli? Kalau pendapatmu, aku punya pendapat beda. Kalau Nabi menggunakan, makanya kata Nabi, "Idza amartukum bi syai'in ru'i," kalau aku suruh kamu berdasarkan akalmu, fa inna ma'ana basyar, aku sama seperti kalian. Maknanya apa? Setingkat Nabi Muhammad, kalau hanya mengandalkan akal semata-mata, bisa salah. Maka wajar kata Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Disitulah butuhnya wahyu. Kami dapati engkau dulu dalam keadaan daun tersesat, fahada, kami beri petunjuk Quran. Ya kalau tak diturunkan Allah Quran, ya Nabi kan tak ngerti. Habis itu butuhnya wahyu. Harusnya begitu kan? Kalau mau tanya, oh enggak, tanpa wahyu kita pun sudah harus kenal dengan Allah. Wajib kenal Allah, katanya kelak. Ya gimana mengenali Allah? Gimana mau mentaati Allah menjalankan syariat? Oh enggak ada wahyu turun. Silakan pemahamannya banyak yang menyimpang sehingga tidak dipakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka di dalam konteks ayat-ayat sosial, kenapa ayat ini bisa berubah maknanya? Karena dia berkaitan dengan sosial kultural, budaya. Makanya berubah. Tapi kalau akidah, ibadah mahdoh, dia tak berubah. Ya, selalu kama ra'aitumuni usolli itu berubah. Tapi ketika dalam konteks sosial, Nabi kadang-kadang memahami Al-Quran ini pakai wahyu. Ini bukti Nabi pakai wahyu. Kenapa? Pilihan Nabi yang paling kuat waktu itu adalah memahami. Nah, kalau Nabi hidup hari ini, apakah dia akan menafsirkan Al-Quran itu dengan memahami? Tak mungkin, logik. Nah, ini supaya Bapak enggak kaku berburu pikirannya itu, Pak. Karena nanti akan kita temui orang-orang yang sangat saklek karena tak belajar metodologi menafsir. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan benar-benar? Metodologinya dia tak dikuasai. Ulum-ulumnya tak dibenerin. Ya kacau. Nafsirnya suka sebati. Tak pakai ilmu. Ya harus pakai ilmu, Pak. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ambil tafsirnya dengan apa scientific modern sosial sekarang, kuah itu bisa diartikan rudal, bisa diartikan sains dan teknologi serta kekuatan ekonomi dan di darat yang paling kuat apa? Tank, nuklir, udara. Di udara pesawat, tempur, di laut kapal hidup, kapal selam. Berarti secara tidak langsung Allah dan Rasulnya menyuruh kita punya nuklir, punya tank, punya kapal hidup, punya pesawat tempur, punya tempur. Udah punya gak kita kapal hidup? Kalau laut kita diambil orang
isi lautnya perairan Natuna dikejar dengan kapal angkatan laut mau tengah jalan Pak. Rot ada kelamaan tahunnya kan, kalah cepat kayak saja. Kalau kita nggak kuat, bagaimana? Kan kita bisa melihat masa ayat ini. Coba perhatikan ayat ini. Turhibuna aduwallah wa aduwakum. Untuk apa kekuatan yang kita punya? Untuk memberi gentar takutnya musuh Allah dan musuh. Jadi untuk nakut-nakuti aja, biar jangan orang-orang. Iya, nakut-nakutin aja sebenarnya. Bukan untuk bunuh orang, bukan untuk perang, enggak. Untuk nakut-nakutin aja. Kalau mereka sudah nggak memerangi kita, udah itu aja fungsinya sebenarnya. Bukan untuk perang sebenarnya, untuk nakut-nakuti. Ya, mohon maaf kita agak sedikit, vulgar sedikit. Irak, Baghdad, nggak ada kekuatannya, hancur. Ya, apalagi Libya dianggap negara nggak kuat, hancur. Gampang aja kan? Apalagi Suriah, Mesir, melemah. Giliran Uni Soviet mulai takut kan? Takut kan? Kalau kita ngeri sekarang kan, kita udah takut kita kan. Kenapa takut? Ya takut lah, karena negara ini negara kuat. Walaupun mengeroyokan masih terasa kuat, nggak suka. Jadi untuk menghalangi orang berbuat jalim sebenarnya, saya kalau begitu ya, kita melakukan begitu. Inilah tafsir namanya, tafsir Bibawi dengan saya, dengan pengetahuan modern. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga ada namanya tafsir bil isyari, dengan isyarat. Nah, isyari ini dengan ilham, Maka nanti ilham, ilmu laduni ini tak boleh tentang syariat Pak. Syaratnya ada 4. Kata Ibnu Athaillah dan Imam Suyuti mengatakan ada 4. Mungkin. Jadi ilmu syar'i, ilmu hakikat atau tafsir bil isyari, ilmu laduni. Kalau ada orang yang mengaku dapat ilham, dapat laduni, tetap tak boleh bertentangan dengan apa? Tak boleh bertentangan dengan zahir ayat. Didukung oleh syarat, ada petunjuknya tadi, ada ayat beberapa hadis yang mendukung pemahaman seperti itu. Tidak bertentangan dengan nas. Tadi zahir ayat ya, tidak bertentangan dengan nas. Kemudian tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat dan lapas-lapas Quran. Ini 4 syarat. Siapa yang menggunakan tafsir bil isyari? Abu Bakar salah satunya. Contohnya, Zahara fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Apa kata Abu Bakar? Yang dimaksud dengan bar di situ adalah lisan. Yang dimaksud dengan bahr adalah lautan hati. Ya. Kalau lisan, kalau hati manusia rusak, bahr, maka lisannya juga rusak. Jadi rusak lisan orang suka mencela mencaci maki, rusak juga hatinya. Jadi terjadi kerusakan di dalam lisan dan lautan. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan. Banyak kita buat dosa, rusak hati kita, rusak lisannya. Kita kan bingung dari mana Abu Bakar menafsirkan bahr dengan bahar. Kok bisa lisan dan nama? Itu isyarat samanya begitu bentuknya. Itu namanya isyarat. Saya pernah baca buku tafsir orang Sufi, Pak. Udah lama sekali. Waktu di Aliyah lagi saya di masjid, tiba-tiba ada guru tarikat di situ. Dia punya buku kecil gitu, kayak diktat. Di dalamnya itu pemahaman orang Sufi. Saya baca saya. Sampai sekarang masih ingat saya. Nun wal qalam wa ma yasrun. Nun dan pena dan apa yang ditulisnya. Ada seorang sufi, dia munajat kepada Allah. Dia munajat kosongkannya hati dari selain Allah.
dia mohon petunjuk, ya Allah beri aku petunjuk, apa maksud ayat ini, dan ini apa maksudnya, apa maknanya. Nun ini kan ayat mutasyabihat kalau dalam Quran kan, huruf muqatta'ah namanya, alif lam mim, alif lam ra. Gitu dia munajat, tiba-tiba ini ilmu rohani itu gini Bang. Begitu kita munajat, seolah-olah kita ketiduran, tiba-tiba diperjalankanlah rohaninya kayak mimpi. Maka di buku kitab Ibnu Qayyim itu disuruh sering ro'apil mana, dia dalam mimpi gitu kan. Seperti mimpi, perjalankan aja. Perjalanan itu dia lihat nur, jadi gambar lautan itu seperti nur. Kemudian air lautan itu menjadi tintanya, jadi titiknya tintanya. Jadi titik itu kan di atas, itulah menjadi tintanya lautan itu. Diperlihatkan Allah, wal qalam wa ma yasturun. Sekiranya air lautan ini seluruh air lautan ini ya, menjadi nur, kemudian diangkat menjadi tinta untuk menuliskan firman-firman Allah, maka dia tidak akan pernah habis. Maka setelah nur dia bicara wal qalam, dan apa yang dituliskan pena. Jadi nur itu dianggapnya dimaknai sama dia lautan. Mana lautan? Oh, itu makna nur dalam tafsir Isyarat. Jadi kalau ditafsirkan nur itu lautan, dia dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, kira-kira bisa diterima syara kan tafsirnya begitu? Hah? Kan ada ayatnya, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat firman Tuhan, habis lautan itu. Ditambah lagi sebanyak itu habis, kan saking banyaknya firman Allah. Sesuai enggak itu penafsiran dengan yang mendekat-dekat? Sesat enggak kita pakai tafsir syariah itu? Tak usah diyakini 100%, tapi kita percaya, oh itu mana? Itu namanya hikmah, itu isyarat. Bisa jadi dapat ilmu kita, bisa jadi. Hanya masuk cepat kali menyesatkan Allah. Susah itu, mana ada tafsir kayak gini dalam Al-Quran. Susah ya. Itu maksudnya tadi, kalau dia tafsirnya berdasarkan isyarat, enggak boleh bertentangan. Bertentangan kayak itu dengan Quran hadis, dengan ayat. Enggak bertentangan. Maka yang bisa menggunakan takwil, itulah namanya takwil nanti. Lebih cenderung kepada takwil jadi. Yang bisa menggunakan takwil itu adalah warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasih dalam ilmu. Kalau enggak dalam, jangan coba-coba, biarkan aja ayat mau menghafalkan, enggak usah ditafsirkan. Maka ketika nanti sahabat disuruh memahami Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tak banyak sahabat yang mau menafsirkan takwil ini. Ya. Ibnu Abbas saja ketika ditafsir ditanya Ibnu Abbas, ini apa ini maknanya Ibnu Abbas? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa 'alal 'arsy, apa maknanya? Gelap. Tak terjangkau. Dalam satu tafsirnya riwayat dalam Al-Bibas Minuri Ibnu Abbas, tafsir Abbas itu saya baca, dia termasuk yang mengatakan itu ilmu yang Allah tak kasih tahu sama kita. Kita merasa tahu. Ibnu Abbas itu termasuk bahrul ilmu, lautan ilmu kan. Gelarnya di kalangan sahabat lautan ilmu. Kalau ulama yang dapat gelar lautan ilmu itu Al-Ghazali zaman Bahrul Ilmu, Hujjatul Islam. Kalau pada sahabat Ibnu Abbas. Ketika ditanya maknanya itu apa, maksudnya itu, itulah ilmu yang Allah enggak kasih tahu sama kita. Gelap majhul, jahil kita di situ. Cara satirnya begitu. Makanya sebagian besar ulama itu ya kalau dia tidak mampu, dia biarkan aja maknanya gitu.
Takwil itu kalau kita lihat nanti ayat itu bertentangan dengan zahir dengan akdiyah, baru ditakwil. Kayak ayat hadis tadi kan bertentangan dengan akal sehat kan. Kekuatan itu memana kan? Wah, udah tak cocok lagi lah. Gak usah dipaksakan kali Pak. Oh ini tafsir Nabi ini, kau mengingkari kata-kata Nabi saya ini. Katanya pula, nah kau kita, mana akidah di situ itu kan sosial itu kan, tafsir sosial itu kan. Kuah itu kan tafsir sosial kan, tidak berkaitan dengan akidah. Tapi kalau akidah tadi ya sesat kita. Bizulmin itu akidah, keimanan bercampur sih. Tapi kalau kuah itu sosial, maka ada ayat-ayat berkenaan dengan akidah, ibadah malu, ada berkenaan dengan sosial budaya. Nah yang berkaitan dengan sosial budaya ini dan sifatnya berkembang nanti. Di situ tak butuhnya ijtihad. Cuma ulama hadis menyebut itu ilmu dunia katanya kan. Kalau bahasa kita sebenarnya itu kepada muamalatnya, bukan dunia, muamalat aja seluruh. Kalau dunia nanti dianggap orang tak ada agama dalam itu kan. Karena mereka memisahkan antara agama dan dunia. Tapi sebenarnya kita khawatirkan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini lagi salah satu yang terakhir tafsir Isyari Ibnu Abbas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agamamu dan kusempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah, ketika ayat ini turun, tiba-tiba aku akan menangis sejerit-jeritnya. Kagetlah sahabat. Iya. Tengah-tengah orang dah gembira disempurnakan Allah agama, disempurnakan nikmat Islam sudah diaturkan di mana-mana. Kok kamu malah nangis sih? Menangis Abu Bakar? Ada apa sih? Ternyata dia punya tafsir beda dengan sahabat lain. Tafsir Isyari namanya. Ya. Apa dia tafsirkan? Dia katakan sesuatu yang sudah sempurna maka dia akan kembali ke awal. Ayat ini menjadi syarat bahwa tugas Rasulullah sudah selesai dan beliau akan wafat meninggalkan kita dalam waktu yang tidak lama. Cuma dia begitu, makanya dia menangis Pak. Menangis dia betul ayat. Sahabat semuanya gembira ya kan? Kalau kita pahami sederhana, ya gembira lah. Sudah menang, sudah sempurna agama. Mekah sudah dikuasai, Mekah Madinah bersiap sudah sebagian tunduk kan menerima surat dakwah Nabi. Sebagian sudah pada tunduk, kerajaan kan sudah menerima. Senang. Cuma Abu Bakar yang menangis terisak-risak. Ternyata dia menafsirkan ayat itu dengan tafsir yang berbeda. Takwil, lebih cenderung kepada takwil. Nah, itulah namanya tafsir Isyari. Jadi tafsir yang modern seperti ini sudah ada di zaman sahabat, orang-orang yang rasyih ilmunya diberikan Allah seperti itu. Inilah kalau kita lihat dari sisi macam tafsir ini sangat banyak sekali Pak. Kalau tafsir banyak sekali kan. Itu metodologi macam belum apa namanya macam tafsir manhaj metodologi tafsirnya ini tafsir banyak sekumpul begini. Ada tafsir akad Quran, pendekatan hukum yang ada nanti tafsir ilmiah lebih kepada ilmiah kan Ibnu Arafah. Tafsir kontemporer ini banyak ya, Al-Banna, Al-Biqai ini tafsir bahasa. Ini yang dipakai Persia paling banyak ini Al-Biqai. Ini tafsir bahasa. Yang dibuat dengan Marawi ini biasanya tafsir digunakan orang tarbiyah karena banyak pendidikannya. Al-Manar ini Syekh Kutub Quraisy, Syekh Kutub Muhammad Abdul. Di tafsir ini yang mulinya poligami itu dianggap haram. Di tafsir namanya tafsir Adalil Ijtima. Diharapkan dipahaminya karena kita tidak mampu berlaku adil, tidak mungkin adil dan sementara syarat poligami adil maka haram. Tafsir Al-Munir Wahbajuheni ini kita tafsir sahabat ada
tafsir sahabat itu yang terkumpul tafsir Abbas, Ibnu Umar, ada Mujahid, tafsir Aisyah. Jadi riwayat hadis mereka itu tentang Quran dikumpulkan para ulama, maka disebut tafsir, disampaikan ke mereka. Jadi tafsir Sufi ada juga ini, tafsir Jailani yang baru ditemukan, tafsir tabi'in ada yang masyhur banyak kan Al-Mani, Al-Faraj, Abi Hatim, An-Nasafi, Al-Bawawi, Durul Mansur ini tentang Durul Mansur ini berapa jilid ini sampai kita nggak selesai kita baca luasnya yang ulama itu kan atau kita baca belum yang tak terlalu masuk jalan kedengaran tafsir Auda, Ibnu Adil, jalan kedengaran Ibnu Jurai, Atiyah, Ibnu Atiyah, Muhammad bin Ishaq, An-Nasai, tafsir An-Nasai, tiga tebal. Maka nanti kalau kita ahkam Quran kita pakai tafsir Qurtubi karena tafsir ini yang paling lengkap, pendekatan buku. Kalau misalnya kita nanti mau tafsirnya orang syariah, kita pakai Wahyudi. Karena ulama itu nanti jurusnya beda-beda. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja dulu. Tidak sempat kita menafsirkan. Ada yang bertanya silakan, kita dulu.